Halo, selamat datang kembali di acara Berisik Berita Asik. Masih bersama saya Afud Syafril dan juga Anom Prihantoro. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial Nom dalam edisi ini. Siapa sih? Ini kan dalam masa pandemik ini ada program-program dari pemerintah. Salah satunya dari BUMN itu mencanangkan program COVID Ranger. COVID Ranger ini antara juga kebagian kewajiban gitu ya sebagai badan usaha milik negara ya? Betul, sebagai plat merah. Jadi plat merah ini memiliki program COVID Ranger dan kali ini kita kedatangan tamu salah satu koordinator COVID Ranger yang ada di kantor berita Antara. Selamat datang Mas Panca. Ya, terima kasih. Mas Panca, pasti anak kedua. Saya ke-10 sebetulnya. Bukannya Panca itu 5 ya? Layo. Oh. Aku king lucu. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca. Nah, Mas Panca ini di sini sebagai koordinator COVID Ranger di kantor berita Antara ya? Betul. Nah, sebenarnya COVID Ranger itu ngapain sih? Ya kan? Ya. COVID Ranger itu ngapain, terus tugasnya seperti apa? Oke, baik Mas Afud, Mas Anom, terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya COVID Ranger itu adalah program yang diluncurkan atau salah satu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau Kementerian BUMN ya. Nah, gunanya jadi di semua BUMN yang ada itu diharapkan membentuk unit untuk yang terdiri sebagai anggotanya dari karyawan, pegawai yang kemudian bisa menjadi agent of change. Itu bahasa gayanya. Kalau bahasa sederhananya adalah bagaimana kemudian bisa mempengaruhi teman-temannya lah ya untuk aware atau waspada terhadap bagaimana penanganan COVID khususnya di tempat kerja. Berarti memang program ini dari Kementerian di BUMN. Berarti setiap 130 sekian atau berapa ya? BUMN itu setiap BUMN memiliki COVID Rangers mereka punya. Tergantung mungkin besar nanti jumlah anggota COVID Ranger-nya itu. Tergantung mungkin kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Kalau di Antara sendiri itu kita kurang lebih akan ada 45 orang. 45 orang? 45 orang. Tersebar jadi ada yang di kantor pusat Jakarta, dari beberapa unit ya, ada yang dari redaksi, ada yang dari sekretariat perusahaan, ada yang nanti dari komersial, ada yang dari keuangan, dan juga masing-masing biro itu ada 1 orang. Mas, ini kok COVID Ranger nih proses kreatifnya gimana sih? Sampai bisa dinamai dengan COVID Ranger nih kayak superhero. Afud zaman kecil pernah nggak ngerasain nonton itu? Power Ranger itu kan 5 ya? Iya. Lah COVID Ranger 45 itu ada berapa warna? Kayaknya nanti kalau ada filmnya itu berseri-seri ya? Ada gradasi warna. Gradasi warna Ranger kayak hijau muda. Oh ya Afud, kalau Afud jadi Rangers, kira-kira pengen jadi Rangers warna apa? Aku warna bening. Warna bening, transparan dong. Ya kan belum ada, aku pengen tampil beda aja. Ranger bening gitu. Kalau aku sih pengen jadi Ranger warna blonteng polkadot. Alah, koyo ono-ono ae iki. Blonteng polkadot. Baik Mas Panca, ini loh ada Mas Panca di sini. Oh iya, saya lupa. Bahwa dia sebagai koordinator COVID Ranger. Ya. Kemudian tugasnya sendiri secara implikasi nyatanya di lapangan itu seperti apa Mas Panca? Baik, sebetulnya COVID Rangers dari setiap kementerian setiap BUMN itu tentu berbeda-beda, biasanya tergantung apa core bisnis dari BUMN itu ya. Nah, kalau saya bersama manajemen di Antara, kami berpikir bahwa Antara adalah sebuah perusahaan media. Tentu COVID Rangers-nya harus berkaitan juga dengan kerja sebagai wartawan atau media, artinya diseminasi informasi gitu kan. Nah, oleh karena itu untuk COVID Ranger di Antara kita bagi 2, ke internal dan ke eksternal. Ke internal artinya semua anggota COVID Ranger secara aktif itu mengendorse atau memberikan ya setidaknya mengingatkan atau mengkampanyekan atau mengajak orang untuk mematuhi protokol kesehatan terkait COVID selama kerja. Karena kita juga wartawan, maka kemudian selama liputan setidaknya memahami bagaimana kita mampu menjaga diri agar tidak terpapar oleh virus corona. Sementara kalau untuk eksternal, tentu berita-berita Antara yang ada di yang kita bikin terkait COVID, penanganan COVID, didiseminasi oleh teman-teman COVID Rangers di daerah dan juga di Jakarta melalui
kanal media sosial, baik milik pribadi maupun milik biro kalau di daerah. Berarti kayak satpam itu ya, Nom? Atau gimana? Gimana Satpam? Ya, hei kamu nggak pakai Masker. Oh ya Mas, kamu Gitu-gitu. berarti tukang uprak-uprak ya? Iya, oya-oya. Sebetulnya sih nggak begitu ya, tapi kita berharap dari kedekatan, katakanlah dari teman kerja itu bisa saling mengingatkan dengan baik ya. Ya nggak sampai juga sih nampolin orang gitu ya. Terus nggak boleh ngelarang orang masuk kalau nggak pakai masker, nggak juga. Tapi setidaknya sama peer group lah ya, sesama temen ingetin gitu. Kok nggak pakai masker sih? Kita jangan deket-deket nih, gitu kan? Kira-kira gitu. Oh, kemudian ada jangka waktunya kontrak kerja atau periodenya berapa lama itu? Saya sih berharap dalam sesingkat-singkatnya ya. Artinya ketika kita selesai berarti COVID beres ya. Tapi setidaknya kita bekerja, kita mempersiapkan sebuah program hingga akhir tahun, hingga Desember. Jadi ada banyak program yang mungkin bisa. Pertama mungkin kayak diseminasi informasi internal. Kita nanti akan bikin poster yang kita tempel di tempat-tempat strategis gitu ya. Poster yang menarik tentunya. Kemudian juga kita rencana ada bikin kayak panduan tapi bentuknya itu digital. Artinya kalau buku kan susah ya, harus dicetak. Ini bisa dikasih ke WA. Setidaknya kita mudah-mudahan sih hanya sampai Desember saja ya. Desember ya. Mas ini kan sepertinya Ranger ini banyak bergerak di dalam kantor atau di internal BUMN terkait ya. Ini nanti bisa diperluas ke tempat lain nggak sih? Jadi efeknya bisa semakin banyak, semakin masif. Bisa, karena sebetulnya salah satu ide dari COVID Ranger, terutama yang di BUMN ya, adalah Ayo Berubah. Ayo Berubah ini bagaimana kemudian baik itu cara kita hidup, cara kita bekerja, cara kita berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang tentu berubah. Tidak lagi new normal itu kan bukan balik koyok normal koyok biyen gitu loh ya, kayak dulu, tidak. Tapi bagaimana kemudian kita dengan challenge yang ada, terus kita dengan challenge yang ada kemudian kita menyesuaikan dengan tantangan yang sedang berlangsung saat ini. Oh, ngajak berubah, Nom. Oh iya. Berubah. Saya dapat informasi bahwa soal COVID ini kita punya kabar baik, berita asiknya. Apa? Bahwa Dari Antara News pasti ya? Iya, dari Antara News nih. Saya buka ini. Dari jumlah terkonfirmasi positif 70.736 itu hampir separuh itu sudah sembuh. Jadi Sudah sembuh sekitar ya? 32 ribuan lah ya. 50%-nya berarti Belum sampai 50% sih. Nyaris. Cuman daripada jumlah meninggalnya yang 3.400-an, itu berarti lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Jadi sebenarnya penyakit ini nggak begitu fatal buat kita kalau memang kita benar-benar bisa menjaga protokol kesehatannya kan gitu ya Mas ya? Ya kira-kira seperti itu. Terus kan dari artikel Antara News juga kan kemarin sempat saya baca dan riset bahwa ada temuan WHO juga yang menjelaskan ini Mas, bahwa bisa menyebar melalui udara dan sebagainya, ada perubahan-perubahan ini. Nah, di situ perannya COVID Ranger ketika mengetahui ada informasi ini, apakah kemudian dia mencari solusi atau mengingatkan teman-temannya untuk berbuat seperti apa atau hanya cukup menyampaikan aja Mas? Perannya seperti sejauh mana? Pertama jelas kalau untuk berita mungkin teman-teman sudah mendiseminasi untuk ke masyarakat dan keluarganya. Tapi kalau kemudian dengan perkembangan seperti tadi, lebih concernnya juga adalah ke internal. Bagaimana bagaimana kantor sebagai tempat bekerja atau ketika kita liputan itu menjadi klaster baru penularan COVID atau corona. Maka kemudian memang manajemen Antara sepengetahuan saya dan memang kebijakannya sudah resmi dikeluarkan adalah bukan membatasi ya, tapi mengatur jumlah kehadiran ke kantor. Sebisa mungkin itu tidak sampai 100 orang per hari, bahkan harus ditekan di bawah itu 80 orang. Bukan berarti terus nggak boleh ke kantor ya, bekerja tetap. Bahkan mungkin bekerja dari rumah bisa lebih efisien atau efektif untuk sebagian orang atau banyak orang. Tapi kemudian bagaimana boleh saja ke kantor, tapi kemudian bagaimana mengefektifkan pola kerja di kantor sehingga meminimalisir atau bahkan mencegah penyebaran itu. Apalagi kemudian tadi bisa melalui udara yang bisa bertahan 5 sampai 8 jam ya kalau Ya, sekitar segitu ya, sih. kira-kira seperti itu. Ada kriterianya nggak sih Mas untuk bisa menjadi COVID Ranger atau semua bisa mendaftar atau gimana itu? Bisa berubah menjadi Power Ranger sebenarnya kriterianya ya? Enggak sih. Udah dari awal Mas kita sebut Power Ranger. Masa balik lagi leluconnya? Jadi
Sebetulnya kriterianya sebenarnya kita ingin karena memang banyak ya teman-teman di antara yang muda-muda ya. Saya tidak menyebut milenial sebetulnya. Saya sebenarnya juga ingin menyasar Gen Z. Saya kan sendiri Gen X ya. Milenial, Gen Z. X itu generasi yang nggak diketahui ya Mas ya? Bukan. X itu tahun ya yang SMP SMA-nya tahun 90-an gitu Bareng ya. Titi Kadarsih gitu. Kowe tahun piro? Titi Kadarsih itu baby boomers begitu. Oh ya baby boomer. Berarti setelah baby boomer ya. 80-an, 70-an lah ya. Kan Gen Z tuh. Sampai dulu kan ada sinetronnya kan, Gen X gitu kan. Ada tuh dulu Sinetron sinetron. apa ya itu ya? Pas Aku taunya Tersanjung. pas Mas apa tuh Mas? Wes. Oh, wes, Ini ya. kita nggak membahas generasi. Oke, oke, oke. Saya Iya, tahu iya, di sini paling muda, tapi saya nggak sombong sih, Oh. cuman ya mengingatkan. Jadi Iya. maksudnya apakah bisa mendaftar? Siapa tahu kan Anom atau saya kan udah ada rangernya itu, kita jadi monsternya paling ya. Iya. Sebetulnya kriteria khusus tidak ada ya, tapi kita memang menyasar teman-teman yang generasi yang banyak ada di antara yang memang generasi Gen X, Gen milenial dan Gen Z. Gunanya adalah karena teman-teman di usia itu lebih atraktif ya, artinya aktivitasnya cukup tinggi, bisa masuk ke semua kalangan, baik seniornya maupun ke yang lebih muda, maka kemudian kita pilih seperti itu. Kebetulan sih sudah ditetapkan ada 45 orang, tapi tidak tuh menutup kemungkinan kalau ada teman-teman lain yang tertarik, oh saya mau ikutan deh mengendorse atau kerjanya Covid Rangers antara atau Rangers antara ini gitu ya. Tentu bisa menjadi endorser meskipun tidak menjadi Covid Ranger. Padahal karena dalam bayangan saya seharusnya masing-masing dari kita itu menjadi Covid Rangers bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi teman-teman kita. Berarti memang dipilihnya itu nggak ada kriteria tertentu. Tidak ada kriteria tertentu. Kamu mau nggak Nom jadi Covid Ranger? Kan aku udah bilang pokoknya obsesiku itu jadi Power Rangers warna blonteng. Ronteng, anu ya belang-belang itu ya. Belang-belang. Z-Ranger. Z-Ranger. Zebra ya berarti. Jadi kayak Zebra macan cross aku loh macan. Ada pertanyaan lagi nggak tentang Covid Ranger ini Nom? Kayaknya apa ya? Kayaknya pertanyaan kita simpan di segmen berikutnya aja Nggak ya. ada ide. Baiklah, demikian Sobat Antara mengenai edisi podcast berisik kali ini tentang Covid Ranger di segmen pertama. Nanti kita akan ada tamu lagi tentang Covid Ranger di Siapa segmen ya? kedua. Nantikan dong. Baiklah Sobat Antara, kembali lagi di acara podcast berisik berita asik. Nom, ternyata Covid Ranger ini tadi disampaikan sama Mas Panca kan jurnalis itu atau menjadi agent of change. Ya, menjadi orang yang bermanfaat sekitarnya, mempromosikan protokol kesehatan biar tidak tertular COVID. Betul. Nah, mungkin kita tanyakan lagi sama Mas Panca mengenai bagaimana sih peran-peran ketika Covid Ranger ini di Oke. lapangan. Oh iya Mas Baik, Mas. Kok ganti ya? Anu Kamu berubah Mas Panca? ternyata yang dimaksud berubah itu Mas Panca kok gondrong. Iya, Mas Panca sekarang gondrong ya? Gondrong. Sekarang abis makan apa ya Mas Panca? Kelihatan ya minyaknya. Iya, minyaknya. Kayaknya makan mie ayam. Makan mie ayam nambah sambel, cepres-cepres. Apa itu cepres? Kalau Mas Panca itu kan laki, kalau Iya. cewek Mas Panci. Mas Panci gimana kabarnya? Panci. Iya, bisa dituturkan nama aslimu siapa? Nama saya Meme, tapi itu bukan nama sebenarnya sih. Nama sebenarnya? Sebenarnya Arindra Meodia. Oh, kamu wartawan? Iya. Oke, baiklah. Ternyata Mas Panca sudah menjadi seorang meme Heeh. yang biasa disebut meme. Karena Arindra, aslinya ya? Arindra, ternyata nah inilah yang dimaksud sama Mas Panca tadi bahwa agent of change-nya itu jurnalis Nom. Iya, iya. Oh iya. Oh, siapa tadi? Meme ya? Meme, kamu gimana ngerasa duduk di kursi persakitan itu? Deg-degan sih. Deg-degan ya? Apakah deg-degan itu pertanda apa? Wit? Kamu jangan mancing, Oh, jangan mancing ya? ngerayu. Ya. Meme ini ya belum ada juga sih. Oh. Mungkin ya jadi mungkin. Ini kok kayak jadi biro jodoh ya? Baik, Mei, kamu di antara sebagai Covid Ranger-nya. Apa bedanya kamu sebelum jadi Covid Ranger dan sesudah jadi Covid Ranger? Apakah itu cita-citamu selama ini? Enggak sih. Jadi begitu ditawarin untuk menjadi Covid Ranger, terus tugasnya seperti ini dan karena saya ada di redaksi, jadi tugasnya tuh tidak jauh dari tugas saya seperti biasanya. Jadi tetap
memproduksi berita kayak gitu, tapi lebih fokus ke tentang COVID-nya. Jadi arah pemberitaan itu disesuaikan dengan desk kita masing-masing kayak gitu. Oh ya Mei, sebentar. Kamu kok ngomongnya kayak jadi Covid Ranger sebagai orang yang terpaksa gitu, kenapa ya kira-kira? Apa tau kamu ikhlas? Jangan Ya. dipancing. Oh jangan dipancing ya. Coba Ya, kasih suara tara dudes. Kan kadang mungkin ada, kita nggak tahu nambah tunjangan atau berapa kan. Aku kayaknya nyinyir ya. Makanya. Oh iya. Emang kita. Oke Meme, yang aku nggak aku ada. melihat wajah optimismu. Berarti emang nggak ada bedanya. Terus ngapain? Ya itu bedanya lebih ke kita lebih mensosialisasikan itu sih tugas kita Oke. untuk ke teman-teman Untuk gitu. mempengaruhi teman-teman tadi agar Agar lebih sadar aware protokol. sama ya. Kalau Covid Ranger itu kan, aduh kok susah ya ngomongnya. Covid Ranger aku singkat. Koreng aja, Koreng ya. Dia udah tahu mau aku panggil Iya. Koreng loh. Koreng, anggota Koreng. Koreng 1, koreng 2, kamu koreng berapa? Meme Koreng, ini kan Kok bahwa gak enak ya Meme koreng? Covid Ranger disingkat apa? Masa Kojer. Oh ya kocer. Jadi Koreng ini kan terdiri dari 45 anggota Yes. tadi. Iya. Dan tersebar di seluruh. Nah, jadi ketika Meme menegur atau mengajak teman-temannya untuk berubah, itu memang apakah sebelumnya itu ada potensi-potensi itu memang harus kita pahami dulu, dan ketika melihat teman-teman itu ada yang tidak memakai masker atau protokol apa, itu langsung gimana? Apakah hanya menegur saja atau ada sanksi atau seperti apa? Lebih ke mengajak sih. Hmm. Kayak baiknya gini loh, kalau mau jalan-jalan mending perhatikan ini loh, dan kita tuh ngasih taunya lewat artikel yang udah kita tulis, yang udah dipublish oleh Antara, jadi valid kayak gitu. Kalau mau jalan-jalan misal ya ke mall ini tuh menerapkan protokol kesehatan kayak gini, atau ini nih yang perlu dipersiapkan kalau lu mau jalan-jalan kayak gitu sih. Meme biasanya liputannya di bidang apa? Di lifestyle kebetulan. Lifestyle. Nah, artikel terakhir atau yang dipublikasikan mengenai COVID itu yang seperti apa? Yang Tentang jalan, kan sebentar lagi juga tempat-tempat wisata akan dibuka. Jadi ya kita mempersiapkan pemberitaan yang sesuai dengan itu, kayak kalau mau jalan-jalan jadi seperti ini amannya kayak gitu. Terus kan beberapa tempat wisata juga punya apa namanya? protokol. Ya, jadi harus misal mengunduh ini, mengunduh itu supaya ada tidak panduannya ya? supaya tidak mengurangi ini kan, meminimalisir apa? touchless lah gitu. Ya. Oh mengurangi sentuhan lah ya. Kan Kontak ada fisik. beberapa yang kayak memberlakukan gitu-gitu kan. Nah, sebelum ke sana ada baiknya untuk mempersiapkan ini kayak gitu. Kita memberitakan seperti itu. Oh jadi si Meme ini jadi Covid Ranger itu melalui berita ya? Ya, Tidak ya. harus selalu ketemu orang. Hei Oh, kamu iya, nggak pakai kayak masker. Hei kamu nggak pakai Iya. hand sanitizer, tapi pakai instrumen berita. Ya, gitu. Nah, kebetulan kan kalau di Antara News kita tadi bacakan bioskop mau dibuka kembali. Oh ya? iya. Tanggal berapa nom tadi? Pokoknya di akhir bulan Juni inilah ya. Di akhir bulan ini kita akan bisa kembali nonton di bioskop. Mungkin ada banyak film-film yang mau ditonton gitu ya. Cuman harus pakai normal baru atau tatanan hidup baru, bagaimana kita menerapkan protokol di bioskop. Nah, Meme kan berhubung di liputannya di lifestyle ya, pasti kan memahami ketika seringkali liputan film, bioskop dan sebagainya. Nah, ini bagaimana cara prediksi atau memberitahu ke teman-teman kalau tips nontonnya itu seperti apa itu sebagai Covid Ranger? Ya melalui berita tadi. Jadi setiap minggu kami di Cafe Ranger itu ada agenda setting yang disesuaikan juga dengan agenda setting redaksi Antara. Ya, jadi setelah membuat berita itu dan setelah beritanya publish kayak gitu ya. Jadi sudah melalui proses verifikasi seperti itu. Jadi beritanya valid, terus memberitahukan bahwa menyebarkan bahwa ini seperti ini kayak gitu. Kok Agenda setting itu apa sih, Mei? Bisa dijelaskan secara singkat dengan bahasa yang simpel nggak? Agenda setting. Jadi arah pemberitaan kita untuk pekan ini Oh kayak gitu. gitu, ya. Meme lo diajak jadi Covid Ranger, kok kamu enggak? Aku kayaknya nggak ada yang diminati kayaknya ya. Aku juga enggak sih. Kayaknya aku nggak punya kekuatan super gitu loh. Mungkin kita Apa? bisa jadi ranger atau kita nggak bisa berubah, bebal orangnya. Iya, kayaknya
dianggap kita nggak punya potensi untuk perubahan gitu ya? Enggak, Gini-gini aja. sebenarnya karena kita jarang liputan aja. Udah nggak di lapangan. Iya. Kemudian Meme sendiri sering ketemu sama teman-teman koreng yang lain. Ketika ketawa aja, nggak apa-apa kalau mau ketawa. Iya, jangan ditahan-tahan. Ya, nah, aku takut kalau keluar atau berubah jadi ranger yang lain. Ketemu sama koreng-koreng yang lain. Ya, kita secara virtual sih. Kebetulan kan itu tersebar di seluruh Indonesia kan biro-biro. Jadi ya kita komunikasinya virtual gitu. Setiap pekan tuh ada rapat virtual gitu. Oh. Kalau sama perusahaan lain kan, BUMN lain kan ada nih. Covid rangernya, koreng-korengnya juga kan. Ketemu koreng perusahaan lain nggak? Belum. Loh, antar ranger korporasi nggak ini ya? Belum. Mungkin karena ini masih awal-awal kan ya. Mungkin nanti ada kalau udah lebih baik ada pertemuan koreng-koreng gitu. Dia yang bilang koreng sendiri. Kok dia apa sih? Bukan, Ya gitu. karena Meme mungkin ya biar kita tetap lucu aja. Oh, biar kita tetap lucu ya? Iya, kalau nggak ngomong koreng, minum dulu Meme, nggak apa-apa. Kan biar nyantai gitu. Nah, kita tipu dikit lah di situ. Oh, kebater banget. Pelan-pelan aja, Bos. Nah, kemudian Mei, program-program yang dibuat itu apakah hanya disusun berdasarkan agenda setting atau memang di luar itu ada kewajiban lain, misalnya menjadi contoh bukan public figure, apa ya Nom? Menjadi contoh wartawan lain untuk menjaga standarisasi liputan itu juga dituntut untuk seperti itu. Duta apa ya? Duta koreng. Anti COVID gitu. Duta anti Duta Covid. koreng. Hai, saya Meme dari Malang, 30 tahun gitu. Enggak, itu tua banget sih. Tua banget ya. Itu kamu. Jadi sebenarnya nggak yang dipaksa untuk kayak gitu dan saya sendiri juga kayaknya kayak kalau mau sok-sokan kayak gitu malah kayak apaan sih lu kayak gitu kan. Jadi kayak ya selalu malah aja. Dinyinyirin ya. Iya. Emang dunia wartawan sehari-hari kamu kayak apa sih? Kok kayak gitu tuh gak nyaman sampai ngerasa mau dinyinyirin kalau gitu. Sehari-hari seperti apa sih, bisa digambarkan? Sehari-hari mungkin ini jadi ngobrolin tentang kegiatan wartawan selama Covid gitu. Ya, Ya, jadi kan kamu selain mengajak masyarakat tentang protokol kesehatan melalui berita selaku Covid Ranger, kan Saya kamu sendiri, juga kamu sendiri selaku Covid Ranger juga di lapangan seperti apa? Kita kan juga pengen tahu. Oke, jadi kalau saat ini selama pandemi ini sebisa mungkin meminimalisir untuk liputan di lapangan. Ya. Kalau saya kan sebenarnya wartawan tulis ya, pewarta tulis gitu. Jadi meminimalisir untuk lapangan. Kalau sejauh ini sih lewat webinar atau ya pertemuan yang konferensi virtual seperti itu. Gitu. Yang nggak tatap muka lah langsung Ya, yang ya. nggak tatap muka langsung. Tapi kalaupun harus ke lapangan ya kita ke lapangan, tapi itu memperhatikan protokol, benar-benar memperhatikan protokol. Jadi kayak selalu diingatkan gitu, jangan lupa pakai maskernya ada di sini, ambil di situ kayak gitu-gitu. Dan kebetulan saya juga beberapa kali kan bantu di TV juga. Jadi kalau di TV itu kami selesai liputan tuh semua alat itu dibersihin, disterilin kayak gitu. Jadi benar-benar Siram air gitu. Atau air keras. Duh, bilangnya siram air keras loh. Itu Ya, air pencuci. disinfektan. Kirain dilapin. begitu selesai kamera direndam atau direbus. Iya sih. Kan kadang itu. Lah kan sekarang udah jadi Covid Ranger dikasih standar smartwatch atau apa itu. Kalau kita kan stupid watch ya. Kita kira-kira kita lihat ini jam apa Kita namanya? jam pasir ya, jam matahari. Jam pasir sama matahari, lihat oh bayangan kita ada di sini gitu. Iya. Kira-kira jam segini. Nggak ada smartwatch, nggak ada. Oke, kok langsung defend gitu sih? Sebentar, itu soal smartwatch itu kamu bisa dipencet bisa berubah jadi ranger apa? Ranger belang-belang. Kok kayak aku? Oh ya, Kan Apakah kalian kok sama ya? Jangan-jangan kalian musuhan? iya, kita musuhan ya. Aku tuh ranger blonteng aku udah sebut. blonteng, belang Kamu ya? ranger apa? belonteng itu belang. Coba Blonteng. bayangin, kamu koreng belonteng. Kirain polkadot gitu loh. Nggak enak kalau disebut koreng Aku belonteng. kadang polkadot yang pink sih. Berarti memang standar-standar liputan tiap hari itu sebenarnya nggak ada bedanya. Hanya saja lebih diingatkan atau ditingkatkan ketika Covid Ranger. Ketika harus memang di lapangan. Gitu. Oke, berarti memang ada peran ganda. Dia sebagai agent of change juga
agen asuransi. Maksudnya nyari berita juga gitu kan tetap. Iya. Dan melalui berita tapi nggak yang langsung kamu pakai masker. Saya pakai lipstick loh. Maskermu mau dicopot dari tadi dipasang. Ini asli. Oh, aku pakai dari tadi pakai masker loh kan nggak. Nanti saya buka isinya daging ini. Nah, dari tadi pakai masker. Oke, Mei. Kayak ini ya wali kota Solo ya. Nggak boleh. Enggak, maksudnya Oh, dia iya. tuh pakai masker tapi masker gambar mukanya. Oh, iya. Jadi kamu nyamain aku gitu ya? Dikiranya ini pakai Enggak. masker. Dari tadi aku kira kamu tuh pakai masker, coba mukanya dikerut-kerutin, dijelek-jelekin Ini gitu emang kan. kayak gini ya gimana? Kayak Meme kan cantik, Heeh. seger kalau Covid Ranger gitu. Mungkin beda lah tunjangannya sama kita. Dia koreng, kita panu kali ya? Iya. Panutan. Oke, Mei, ada yang disampaikan kepada teman-teman mungkin karena Meme seorang jurnalis atau sering kerja di lapangan. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman yang sering kerja di lapangan, bagaimana sih standar atau panutan atau contoh yang baik ketika Oke. masa pandemi ini? Kalau di lapangan sendiri sih beberapa pengundang itu sudah aware dengan protokol kesehatan gitu. Jadi beberapa kali itu liputannya itu dibagi beberapa sesi. Jadi tidak semua wartawan ngumpul jadi satu seperti dulu ya. Cowok sama cewek dipisah gitu. Wah, Bukan murim. bukan. Kan katanya nggak boleh bersentuhan. Kamu liputan tuh pesantren. Jadi tempat duduknya juga dipisah-pisah berjauhan kayak gitu. Jadi sudah mulai seperti itu gitu. Terus ya dari kitanya sendiri juga selalu pakai masker, itu jangan lupa, itu penting banget kayak gitu. Tapi rasanya dipisah-pisah gitu gimana sih saat liputan? Kangen nggak? Sih asal jangan lama-lama. Ya bisa. Bisa ya? Besok Bisa. gantiin kita podcast aja kali ya? Iya, kita jadi kok nggak mau sih ntar jadi koreng. Baik Mei, terima kasih sudah mampir di acara Berisik Berita Asik. Masih bersama saya Anom dan juga Afud. Lo kok balik? kita akan udah berubah. Terima kasih Mei sudah sharing kepada Ini sobat juga Antara. udah ada panggilan nih, waktunya berubah, saatnya berubah. Oh, berubah jadi manusia biasa. Ya. Bentar, 1, 2, 3 Mei. Ya mau aku kerjain. Covid Ranger standarnya harus kayak gini Iya, nanti. iya, iya. Harus kocak ya. Kita jadi musuhnya. Iya. Baik, terima kasih Sobat Antara. Tetap patuhi protokol-protokol kesehatan bahwa pandemi masih ada dan virus-virus itu masih ada. Dan Anom, ada yang disampaikan lagi terakhir? Nggak ada. Baik, saya juga nggak ada. Terima kasih dan kita ketemu lagi di acara Berisik selanjutnya. Terima kasih teman-teman.